Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Rabia akan menjelaskan terkait materi sistem ekskresi pada manusia. Nah, sebelum masuk ke materi sistem ekskresi, di sini ada beberapa contoh terjadinya ekskresi pada kita. Yang pertama itu saat kacamata mengalami berembun saat kita bernapas, dan keseringan buang air kecil pada saat cuaca dingin, serta mengeluarkan banyak keringat saat cuaca panas. Sebelum itu, pengertian dari sistem ekskresi itu sendiri, sistem ekskresi merupakan sistem yang memiliki tugas untuk mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme tubuh. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan tubuh serta menghindari pemumpukan zat yang berbahaya pada tubuh kita. Di sini ada 4 fungsi dari sistem ekskresi. Yang pertama itu untuk menurunkan kadar zat produk metabolisme di dalam tubuh kita. Yang kedua, melindungi sel-sel tubuh dari makanan yang memiliki sifat beracun. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh atau biasa disebut dengan homeostasis. Yang keempat itu membantu mempertahankan suhu tubuh dalam kondisi cuaca panas maupun dingin. Di tubuh kita ada 4 organ ekskresi. Yang pertama itu ada kulit, kedua paru-paru, ketiga hati, dan yang keempat ginjal. Yang pertama dibahas itu terkait ginjal. Jadi, ginjal memiliki fungsi untuk menyaring darah, untuk menghasilkan urin, menjaga keseimbangan air, garam, dan pH di dalam tubuh kita. Ginjal di dalam tubuh kita ada 2, yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal yang terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Letak ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Nah, di sini ada bentuk dari struktur ginjal di dalam tubuh kita, yang dimana ginjal terhubung dengan ureter, terus terhubung dengan kantung kemih dan juga uretra. Jadi, proses pembentukan urin itu dimulai dari proses filtrasi di glomerulus. Setelah itu, lanjut ke proses reabsorpsi atau tubulus proksimal. Setelah itu, dilanjut ke tubulus distal atau tempat proses terjadinya augmentasi. Dan dilanjut ke tubulus collectivus, yang dimana itu merupakan salah satu tempat mengumpulkan hasil ekskresi di dalam tubuh kita. Di sini proses pembentukan urin itu ada 3. Yang pertama itu filtrasi atau penyaringan, yang dimana merupakan penyaringan darah pada glomerulus dan menghasilkan urin primer atau glukosa, asam amino, air, garam, dan mineral. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan, di mana penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, dan NaCl. Selanjutnya itu untuk menghasilkan urin sekunder dan tempat di tubulus proksimal. Yang ketiga, augmentasi atau penambahan. Penambahan zat yang sudah tidak berguna lagi dan menyerap kelebihan air atau ADH. Kemudian menghasilkan urin sesungguhnya, air, urea, asam urat, kreatin, garam mineral, serta zat warna pada empedu. Dan terjadinya itu terdapat di tubulus distal. Proses untuk mengeluarkan urin atau biasa disebut dengan mikturasi, yang dimana dimulai dari ginjal untuk proses menyaring suatu zat atau kemudian menuju ke ureter. Setelah di ureter maka masuk ke kantung kemih. Kantung kemih itulah yang disimpan untuk beberapa urin yang ditampung sekitar 200-300 ml. Setelah itu dikeluarkan di uretra. Jadi proses mikturasi atau proses pengeluaran urin dimulai dari ginjal, ureter, kantung kemih, hingga ke uretra. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah urin di dalam tubuh kita. Yang pertama itu ada hormon autodiuretik, suhu atau cuaca, serta kondisi kesehatan kita, dan jumlah air yang kita minum, serta usia dan gaya hidup dan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Selanjutnya, organ ekskresi yang kedua itu ada kulit. Kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat yang mengandung sisa metabolisme pada tubuh manusia.
Nah, di sini proses pembentukan keringat dimulai dari kelenjar keringat, yang dimana ketika suhu tubuh kita mengalami perubahan, maka di hipotalamus akan merangsang tubuh kita untuk mengeluarkan jumlah keringat yang tidak sama atau agar tetap suhu tubuh kita. Di sini, salah satu proses pembentukan keringat itu ketika suhu tubuh kita meningkat, maka akan terjadi pembuluh darah melebar atau pembengkakan pada pembuluh darah. Setelah terjadi pembengkakan pembuluh darah, maka sinyal akan dikirim ke hipotalamus untuk merangsang tubuh kita dan mengeluarkan enzim. Setelah enzim keluar, maka kelenjar keringat mengambil zat garam dan pori-pori akan terbuka. Setelah pori-pori terbuka, maka keluarlah keringat di dalam tubuh kita. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah keringat kita. Yang pertama itu aktivitas tubuh, seperti pada saat kita berolahraga dan lain-lain, maka tubuh kita akan mengeluarkan keringat lebih banyak. Setelah itu, kondisi cuaca atau suhu pada ruangan yang kita tempati. Pada saat cuaca panas, maka keringat yang akan keluar itu lebih banyak dibanding dengan suhu dingin. Kalau suhu dingin, maka tubuh kita akan lebih minim mengeluarkan keringat. Setelah itu, selanjutnya kondisi pada kesehatan kita. Pada saat tubuh panas, maka akan mengeluarkan keringat. Selanjutnya itu pengaruh faktor emosi. Saat tubuh kita baik-baik saja, maka keringat yang akan keluar tidak begitu banyak. Namun, pada saat kita mengalami perubahan emosi, maka tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Karena pada saat kita emosi, disitulah terjadi di tubuh kita beberapa organ bekerja dengan lebih ekstra, maka kita akan mengeluarkan keringat. Organ ekskresi selanjutnya atau organ ekskresi yang ketiga itu ada hati, di mana hati berfungsi untuk menghasilkan empedu dan membantu menghilangkan racun dari tubuh kita. Sistem ekskresi pada hati kita itu diproduksi dengan cairan empedu. Yang pertama itu hati mampu mengekskresikan cairan empedu sebanyak 800 hingga 1000 mili. Selanjutnya setelah itu cairan empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, dan fosfolipid atau lecitin. Warna pada empedu itu berpigmen bilirubin dan biliverdin, serta beberapa ion lainnya. Selanjutnya fungsi dari cairan empedu itu yang pertama mencerna dan mengakumulasikan lemak dalam usus. Yang kedua mengaktifkan lipase. Yang ketiga mengubah zat yang tidak larut menjadi zat yang larut dalam kondisi air. Yang keempat membentuk urea dan amonia. Selanjutnya sistem ekskresi yang keempat, yaitu ada pada paru-paru, yang dimana paru-paru memiliki fungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan hasil dari proses pernapasan itu sendiri. Di sini struktur dari paru-paru itu sendiri tersusun atas trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Proses dari pengekskresian paru-paru itu sendiri ada pada saat sebagai alat ekskresi paru-paru berfungsi, yang dimana mengeluarkan uap air atau H2O dan CO2. CO2 dan H2O dari hasil metabolisme diangkut oleh darah ke paru-paru, kemudian dibuang dengan cara difusi di alveolus. Maka disitulah terjadi ekskresi pada sistem paru-paru kita. Selanjutnya itu ada gangguan sistem ekskresi, yaitu pada ginjal ada diabetes mellitus, diabetes insipidus, albuminura, nefritis, batu ginjal, atau pengendapan kristal kalsium fosfat menjadi batu ginjal. Nah, pada batu ginjal itu lebih sering kita temukan dibanding gangguan sistem ekskresi lainnya pada ginjal. Terus yang kedua itu gangguan sistem ekskresi pada kulit, yaitu ada jerawat atau gangguan pada kelenjar keringat. Yang kedua ada alergi atau infeksi karena bahan atau makanan yang kita makan serta kudis. Nah, mungkin untuk jerawat dan alergi lebih sering kita temukan dibanding kudis. Namun ada beberapa juga yang sering kita alami lainnya terkait gangguan dari sistem ekskresi pada kulit. Selanjutnya, gangguan sistem ekskresi pada hati, ada hepatitis atau radang pembengkakan
oleh hati atau virus, dan sifosis atau menghasilkan gugatan pada hati, dan Wilson atau penyakit turunan karena tingginya kadar zat tembaga di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, pada gangguan sistem ekskresi pada paru-paru, itu ada asma atau penyempitan saluran pernapasan, kanker paru-paru, emfisema atau kerusakan alveolus, serta TBC. Nah, itulah tadi beberapa gangguan pada sistem ekskresi pada keempat organ di dalam tubuh kita. Jadi, kesimpulan dari materi sistem ekskresi yang saya jelaskan tadi itu bahwa sistem ekskresi berfungsi untuk membuang zat sisa metabolisme agar tubuh tetap sehat dan seimbang. Ginjal berperan untuk menyaring darah serta menghasilkan urin untuk mengeluarkan kelebihan air dan zat sisa. Kulit membantu mengeluarkan keringat yang mengandung air dan garam guna mengatur suhu tubuh. Hati berfungsi menetralisir racun dan mengubah amonia menjadi urea, sedangkan paru-paru berperan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui proses pernapasan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan terkait sistem ekskresi pada tubuh manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.